teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Snae, NIM 1220005 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dasar Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan membuka Microsoft Excel dengan cara mengklik gambar Microsoft Excel yang berwarna hijau yang ada pada tampilan menu desktop di laptop teman-teman. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum masuk lebih dalam mengenai Microsoft Excel, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang bekerja di bawah sistem operasi Windows. Microsoft Excel dapat digunakan untuk menghitung angka-angka, bekerja dengan daftar data, dan menganalisa data-data serta mempresentasikannya ke dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, kemudian salah satu hal yang membuat Microsoft Excel ini cukup terkenal karena kelengkapan fungsi atau rumus dari Excel. Jadi kegunaan dari fungsi tersebut untuk membantu kita dalam mengerjakan proses perhitungan. Untuk formula Excel juga bisa kita gunakan untuk penghitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks. Baik untuk data berupa angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Kalau pada Microsoft Excel kita bekerja dengan sistem yang namanya sistem workbook, sedangkan di dalam workbook terdapat yang namanya lembar kerja atau worksheet. Nah, jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet adalah lembaran-lembaran kertas dalam buku tersebut. Dalam worksheet ini kita akan bekerja menggunakan kolom dan baris yang berbentuk kotak kecil-kecil berupa sel tempat kita masukkan data. Nah, sekarang kita akan mengenal satu persatu tampilan dari Excel. Di sini ada Office button, kemudian ada Quick Access Toolbar, kemudian ada Title Bar, kemudian ada Menu Bar, kemudian ada submenu dari masing-masing, yaitu ada Home, ada Insert, ada Page Layout, ada Formulas, ada Data, Review, View, dan Help. Kemudian ada yang namanya baris, rumus, atau formula bar. Kemudian setelah itu yang ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai di U, itu disebut juga dengan kolom. Kemudian yang ada angka dari 1 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut juga dengan baris. Kemudian di sini ada tampilan sheet. Ada tampilan sheet. Kemudian ada horizontal scroll bar dan juga ada vertical scroll bar. Yaitu dengan mengklik simbol plus, kemudian akan muncul tampilan sheet selanjutnya. Misalnya dari sheet 1, selanjutnya akan ada sheet 2, kemudian klik lagi akan tampil sheet 3, dan seterusnya. Kemudian untuk mengganti nama sheet dengan cara klik kanan, lalu muncul menu dan kita pilih rename.
akan kita ganti sesuai dengan nama yang diinginkan. Misalnya data 1. Kemudian lakukan lagi jika teman-teman ingin menggantikan sheet yang lainnya. Selanjutnya untuk menghapus sheet yang ada dengan cara kembali mengklik kanan, kemudian pilih delete. Kemudian kita akan mengenal salah satu bagian Excel yang namanya operator Excel. Jadi operator Excel adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Operator pada Excel menentukan tipe perhitungan yang ingin kita jalankan pada elemen sebuah rumus Excel, seperti penambahan, pengurangan, pembagian atau perkalian, dan lain sebagainya. Yang pertama tadi ada penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu pembagian, dan perkalian. Namun itu dibaca masih sebagai kalimat. Selanjutnya, jika ingin dibaca sebagai angka, maka kita harus menambahkan simbol sama dengan. Mengapa demikian? Karena semua angka dan rumus yang akan terbaca oleh Excel harus menggunakan simbol sama dengan. Contohnya, ketika kita mengetik angka 1 tambah 1, lalu tekan enter, ternyata tidak menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut karena tidak ada simbol sama dengan. Maka yang harus kita lakukan adalah sama dengan 1 tambah 1, kemudian tekan enter. Langsung menampilkan hasil dari 1 tambah 1 yang sama dengan 2. Selanjutnya, ketika kita ingin mengcopy angka 1 atau data yang sama dari kolom yang berbeda, kita hanya perlu mengklik baris selanjutnya, lalu tambahkan simbol sama dengan. Maka akan menampilkan penempatan dari data tersebut. Misalnya seperti ini, angka 1 berada pada kolom E baris ke-5. Demikian selanjutnya, ketika ingin langsung mengcopy, kita cukup blok data dari sudut barisnya seperti ini. Kemudian tarik ke kiri atau ke kanan sesuai dengan yang kita inginkan sampai batas mana data tersebut di-copy. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang program Microsoft Excel dan bagaimana mengoperasikannya lebih lanjut, silakan membaca referensi dari website atau buku-buku yang ada ataupun modul mengenai pengoperasian Microsoft Excel. Sampai di sini penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga mendapat informasi dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.